saya Sulaiman Rashid atau di kampus biasa disebut Sule. Saya alumni ATB 2015. Kalau dulu tuh cuma ada dua, pastry sama kulineri. Kebetulan saya ngambil kulineri. Ahu tuh sebenarnya bahasa Arab. Kalau itu tuh kan artinya kakak laki-laki. Karena saya laki-laki, jadi saya pengen nganggap bahwa si yang customer itu adik saya gitu. Karena kan pasar dari si Ahu ini tuh adalah mahasiswa sebenarnya, karena kan makanannya light gitu kan, nggak begitu ya, ada berat tapi dengan range harga segitu itu ukurannya light sih. Terus lagi kenapa Ahu? Karena itu bahasa Arab, dan saya juga dulu tuh berkat ATB juga bisa kerja di Saudi, Arab Saudi gitu. Masuk ke dunia Chinese, akhirnya buka ini tempat yang namanya Ahu gitu. Awalnya tuh 2022 tuh karena dulu saya sempet kerja di restoran, punya basic di Chinese. Ya yang di Madinah itu, yang di Saudi itu kan saya kerja di Chinese restoran. Setelah pulang ke Indonesia, saya ditarik sama hotel Pullman Jakarta di dekat Bundaran HI. Nah dari situ saya ngerasa kayaknya kalau kerja di orang tuh kayak mau sampai kapan gitu. Jadi akhirnya setelah kerja mungkin hitungannya mungkin 4-5 tahun lah kerja di orang, akhirnya saya mutusin buat usaha sendiri sih, karena saya pengen bisa ngembangin skill yang saya bisa lebih dari itu. Terus lagi skill saya kan emang masak gitu, saya pengen punya legacy buat anak saya, jadi biar nanti si tempat usaha ini tuh bisa diterusin sama anak saya. Tergantung sih, tapi nggak tahu anaknya nanti mau nerusin usaha saya, tapi ya seenggaknya saya udah berusaha buat ini usaha saya buat nanti ke depannya gitu. Investasi lah. Nah keren aja sih, bisa main api, bisa main pisau gitu. Dulu ya mungkin beberapa orang sampai sekarang pun ya, dari tahun 2010-an ke atas mungkin influence-nya gara-gara si MasterChef itu. Ya kalau enggak itu ya paling melihat ibunya di rumah. Ya biasanya sih itu sih. Influencer besar sekarang tuh pasti dari televisi. Dan kenapa saya ngambil kuliner ya gara-gara itu basic banget sih sebenarnya. Di rumah tuh kan gara-gara bapak tuh sering masakin saya nasi goreng, jadi ya cerita basic lah, mungkin beberapa orang juga kayak gitu sebenarnya. Jadi bapak tuh ngajarin saya nasi goreng, terus akhirnya saya tuh jadi keterusan bisa, oh ini ternyata nasi goreng tuh enak ya, bisa makan sendiri gitu, nggak usah beli ke orang. Jadi setelah masak ya udah ternyata itu tuh skill yang bisa kepake sampai sekarang gitu. Daripada apa ya, mungkin bapak saya pernah ngajarin ngaji atau apa, tapi ternyata si masak ini yang bisa nempel ke saya gitu. Saya tuh sebenarnya si tempat ini tuh terinspirasi gara-gara hawker di Malaysia gitu. Pertama tuh si nasi Hainan, ada nasi Hainan ayam sama nasi Hainan bebek. Itu tuh kalau di apa ya, Pujasera di Malaysia tuh kayak banyak kan. Nah si nasi Hainan sama nasi bebek tuh opsi buat orang muslim yang pengen nyobain Chinese food, dan itu udah apa ya, terkenal lah di Malaysia atau Singapura. Nah saya tuh pengen ngangkat itu, makanya si tempatnya tuh pengen kayak hadap-hadapan sama tamu, karena pengen ada kontak aja sama ininya. Terus lagi ada juga beberapa menu yang akhirnya tuh berkembang gitu, karena di menu saya tuh sebenarnya ada satu menu yang namanya spesial hari ini.
Jadi spesial hari ini tuh dia idenya adalah seperti omakase gitu. Kalau omakase kan menyediakan apa yang si chef masak aja kan, yang sesuai keinginannya itu, dan nggak ada di menu sebenarnya. Jadi saya biasanya kalau spesial hari ini tuh masakin apa aja yang ada, dan ada salah satu menu yang bikin dari si spesial hari ini jadi menu tetap tuh namanya omurice. Si omurice itu jadi menu favorit juga karena dia sempet booming gara-gara ini. Ada satu mahasiswa ITB, dia posting ke Twitter si omurice itu, dan itu tuh di tahun berapa ya, 2021 enggak, itu 2021 mah kemunduran, 2023 ya, 2022-2023 lah. Dia tuh ngeposting di Twitter dan ternyata itu booming banget. Ini tuh sampai ngantri banget gara-gara si omurice tuh. Nah jadi si spesial hari ini si omurice tuh dimasukin ke menu lah akhirnya. Nah mungkin gara-gara spesial hari ini juga bakal muncul menu-menu lain. Nah itu tuh yang bikin saya jadi apa ya, berpikir kreatif lagi gitu buat membuat hidangan yang apa ya, seenggaknya bisa bikin orang, oh ternyata apa ya, dengan harga segitu tuh bisa bikin makanan yang sebegitunya gitu. Dan intinya jarang sih, pengen bikin masakan yang enak dan jarang gitu. Pertama harus pelihara customer. Artinya kenapa? Jangan sampai si customer lama tuh nggak balik lagi ke tempat kita gitu. Karena itu yang bikin si uang kita muter, dari orang lama yang menjadi pelanggan jadi teman gitu. Intinya tuh harus mendekatkan diri ke pelanggan tuh harus gitu kalau menurut saya, karena nggak ada jarak, jadi si customer pun jadi, karena gini, ada kasus kayak orang-orang tuh kalau datang ke sini tuh harus nge-DM dulu saya, karena emang kayak sistemnya kayak gitu. Jadi kayak nanyain dulu gitu, hari ini ada menu apa, jadi kan kayak nggak ada jarak gitu kan sama si customer tuh. Nah itu yang bikin sebenarnya Ahu tuh, ya itu kembali lagi ke nama itu, Ahu tuh kan kakak lagi gitu. Saya tuh pengen nganggapnya kayak gitu ke orang customer yang baru tuh, yang nganggapnya ya udah kayak saudara aja gitu sih. Saya nggak muluk-muluk kalau misalnya kalian lagi, nanti pasti ada masanya kalian kerja di orang. Nah, ambil sebanyak-banyaknya ilmu di tempat orang itu. Nanti pasti kalian ada di satu titik juga gitu. Setelah kerja beberapa tahun tuh, kalian pasti mikir, ini bakal sampai kapan gitu. Kalau kalian emang punya mental nggak mau diperbudak gitu, maksudnya ya dibawahi gitu lah. Jadi pasti ada satu titik nanti kalian bakal pengen udah mending buka sendiri aja gitu. Nah itu tuh ide awal yang jangan diabaikan gitu, harus segera dieksekusi, karena kalau misalnya nggak dieksekusi segera bakal hilang lagi gitu niatan itu, karena emang dari awal tuh niat gitu. Kayak sampai sekarang pun saya sebenarnya bakal balik lagi ke niat awal sampai saya buka ini gitu. Jadi intinya ya harus kembali ke diri sendiri sih, bukan dari dorongan orang lain. Kalau misalnya mau buka usaha banyak tantangannya, terus dan juga apa ya, kayaknya emang masak tuh emang sesuatu yang dari hati gitu, nggak bisa diganti gitu sama mungkin sekarang ada robot atau apa, tapi emang harus dari hati gitu sih. Intinya gitu, balik lagi ke diri sendiri. Balik lagi sih itu niatnya, ya karena emang masak tuh kalau
Coba bayangin deh kalau misalnya orang yang masak tapi sambil marah-marah gitu, kalau enggak sambil apa ya, rada hoream gitu kan, masak motong kumaha gitu kan. Jadi ke hasil produknya pun nggak bakal maksimal. Makanya masak tuh adalah cerminan jujur dari seseorang gitu. Ya bayangin aja kan, ibu kalian lagi masak gitu tapi lagi hoream, atau misalnya kadang keasinan atau apa, itu teh karena emang gimana hati gitu kan, masaknya emang dari hati gitu sih. Jadi intinya harus berteguh hati aja kalau di dunia kuliner mah gitu. Jangan sampai kena ciciran sedikit jadi down gitu. Intinya perkuat diri sendiri aja gitu sih. Iya, harus percaya diri sebenarnya mah. Buat angkatan barunya lainnya, semoga jalan yang kalian ambil sekarang ini bisa mengubah hidup kalian gitu. Ini jadikan kesempatan sekolah mengambil ilmu di Akademi Tata Boga ini sebagai jalan menuju kehidupan baru kalian gitu sih. Buat yang mau makan Chinese food di daerah Bandung Timur, khususnya Cileunyi, boleh datang ke Ahu. Jarak dari ATB pun dekat sih, cuman 5 menit. Patokannya ada Planet Ban Cileunyi gitu. Terima kasih.